Halo guys, balik lagi bersama gua di channel Rarivice. Jadi di video kali ini gua bakal bahas trailer kedua dari Ultraman Decker The Movie Journey to Beyond. Dimana banyak hal menarik di trailer keduanya nih ya. Apalagi ada si Anu ya kan. Dan juga tentang Dinas. Untuk trailer ini juga berdurasi sekitar 1 menitan lebih ya, 1 menit 4 detik deh kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Dan untuk tanggal tayang jelas bulan depan atau 23 Februari ya. Jadi tanpa satu-satu lagi langsung aja simak videonya. Sebelum masuk ke video, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe dulu ya untuk pengembangan dari channel ini guys. Seperti biasa, kita bakal bahas trailer ini dengan poin-poin penting seperti biasanya ya. By the way, bahas-bahas Decker episode 25 kemarin bagus yang kayak gitu atau yang biasanya aja guys. Jadi langsung aja kita bahas Ultraman Decker The Movie Journey to Beyond. Yang pertama, Ultraman Dinas. Jelas yang patut dibahas kali ini adalah Ultraman Dinas ya, karena dia yang paling jadi main highlight di trailer kali ini. Apa itu Decker? Di sini juga kita diberi dengan sinopsis dari Dinas ini ya. Dimana di trailer pertamanya kan ya cuman sinopsis movie-nya aja. Langsung aja gue bacakan sinopsis dari Ultraman Dinas ini. Terungkap bahwa dia bukanlah form baru dari Ultraman Decker, tetapi dia adalah raksasa baru Ultraman Dinas. Seorang wanita misterius yang dimainkan oleh Kayano Nakamura. Dia bernama Dinas the Revenant. Entah gimana juga, dia juga memiliki Ultra Deflasher dan berubah menggunakan Ultra Dimension Card Ultraman Dinas. Bertarung sebenarnya bukanlah keahlian dari Dinas the Revenant. Bahkan setelah berubah menjadi Ultraman Dinas, meninju, menandang, menampol bukanlah keahliannya. Kemampuan utama Dinas the Revenant adalah memanfaatkan kekuatan kaiju yang memungkinkan dia meniru kekuatan kaiju. Oke, cukup menarik sih ya dari sinopsis Ultraman Dinas ini, dimana akhirnya kita udah tahu nama dari Human Host Dinas ini. Sementara ya kita bilang Human Host aja dulu ya. Sementara jadi namanya adalah Dinas the Revenant. Gila, keren juga ya namanya. Dinas the Revenant. Gila, estetik wey. Di sini kita juga masih belum tahu dari mana Revenant ini berasal. Cuman mengacu pada namanya Dinas the Revenant, kemungkinan dia berasal dari masa depan. Seperti Asumi Decker ya. Kenapa? Karena namanya estetik guys. Enggak. Karena awal namanya juga Dinas, sama seperti nama Ultramannya, yaitu Ultraman Dinas ya. Dimana Asumi Decker kan juga namanya Ultramannya ya Decker ya kan. Selain itu, pakaian dari Dinas the Revenant sendiri terlihat hampir mirip kayak si Asumi Decker, yang memungkinkan juga dia berasal dari masa depan juga ya. Mungkin aja ya guys. Di sini juga dikatakan bahwa Dinas juga memiliki D-Flasher-nya sendiri. Jadi rumor kemarin benar ya, kalau Dinas memiliki D-Flasher-nya sendiri dan juga memiliki Ultra Dimension Card dari Ultraman Dinas. Ya jelas lah, tanpa Ultra Dimension Card ya D-Flasher mau diapain woi. Jadi apakah benar nantinya D-Flasher yang dimiliki Dinas the Revenant ini akan diberikan ke Kanata sesuai rumor kemarin? Nantikan guys. Jadi benar juga ya, D-Flasher dari Dinas emang sama seperti D-Flasher yang punya Kanata ya. Cuman kita nggak tahu apakah D-Flasher ini diberikan sama Asumi Decker di masa depan ke Dinas, atau malah D-Flasher yang kemarin setelah menghilang di episode terakhirnya, siapa tahu setelah itu berpindah host, atau malah juga D-Flasher yang ada di Dinas adalah D-Flasher versi prototype. Siapa tahu ya. Kalau kalian ada teori ya silakan guys berteori ya. Yang menariknya lagi di sini bertarung itu bukanlah keahliannya, karena seperti yang dijelaskan di sinopsis, meninju menendang bukanlah keahliannya. Pantesan aja Dinas di trailernya mukul kayak leto-leto woi. Ini juga menjawab kalau ini berarti udah sesuai gender. Ultramannya ya emang kelihatan laki ya. Cuman ya manusia itu ya cewek guys. Makanya wajarin aja ya. Gak cuman itu, yang lebih menarik lagi dari Dinas adalah walaupun bertarung bukan keahliannya, tapi keahlian yang utama adalah dapat memanfaatkan atau menggunakan kekuatan kaiju. Nah ini yang menarik nih ya. Tapi kita juga nggak tahu maksud menggunakan kekuatan kaiju ini gimana. Ngeluarin jurus kayak Therapeser kah, atau kayak Victory jadi di lengan, kaki, atau di Vantage, atau malah kayak biasanya ngesamon kayak Decker ya. Iya, kaiju Dimension Card sampai episode final nggak pernah dipakai lagi guys. Baru ingat gue woi, terlupakan sumpah. Yang kedua, God Select menggunakan kaiju Dimension Card. Ini jarang disadari loh ya. Gua aja pas liatnya pas di post credit scene trailernya ini, karena terlihat di situ di tangan Kanata ada kaiju Dimension Card ya. Habis ngeliat itu ternyata yang lain juga pakai ya. Kayak Ichika, Sawa yang gue lihat langsung tangan kiri mereka ya ada ya. Tapi kita nggak tahu juga itu dapat dari mana. Entah peninggalan Agams dulu ya kan, karena kan Agams dulu awal-awal ya pernah pakai kaiju Dimension Card ya kan, buat ngejurus. Tapi mengingat Dinas the Revenant yang juga keahlian utamanya adalah memanfaatkan kekuatan kaiju, jadi memungkinkan kalau kaiju Dimension Card yang dipakai oleh anggota God Select diberikan oleh Dinas ya. Yang bikin bingung juga jelas bagaimana cara makainya woi, sedangkan senjata dari God Select sendiri ya lebih ke arah realistis ya kan, kayak pistol. Jadi mau masukin kaiju Dimension Card ya gimana woi? Jangan bilang tadi di pistolnya ada fungsi tersembunyi pula ya. Bisa kasih kaiju Dimension Card woi, langsung bisa jualan tuh si Bandai ya. Yang ketiga, Ultraman Dyna. Ini yang bikin kaget bisa dibilang ya, karena di trailer keduanya ini ternyata menampilkan Ultraman Dyna. Jadi dipastikan Dyna bakal comeback lagi di movie Decker ya. Tapi kita juga nggak tahu di sini itu Dyna-nya flashback atau malah yang sekarang juga. Tapi kalau flashback seharusnya ngelawan ya ini masalah ngelawan Makumasein sama Godola saja woi. Bener nggak sih namanya Godola? Ya kalau salah ya koreksi saja guys. Makanya ini juga ya bikin bingung guys, ini flashback atau malah bukan. Tapi kalau dari gua sendiri kayaknya flashback.
Tapi flashback pas Sophia udah menghilang, dimana mungkin Dinas The Revenge juga sempat menjelaskan tentang Daina ke Kanata dan yang lainnya ya, bahwa di masa depan mungkin aja diserang juga, dan kemudian di masa depan Daina yang melindungi di sana dan Dinas disuruh ke masa sekarang. Mungkin ya, kalau mau lebih gilanya lagi ya jelas mungkin Dainanya bakalan team up lagi bersama Decker. Cuman kita nggak tahu Asuka akan muncul atau enggak ya. Untuk aktornya sendiri ya jelas bisa terus, cuman karena aktornya ada masalah ke China gitu, makanya ya agak susah guys. Kalau Subaraya maksain munculnya Asuka, takutnya yang ada di China jadi gak mau nonton. Sedangkan saham terbesar Subaraya ya di Cina woi. Makanya Subaraya mau nggak mau harus milih yang aman aja ya. Tapi ya kita berharap yang terbaik lah guys. Nah, kalau dari kalian Daina yang muncul di sini flashback atau malah bukan guys? Silahkan tulis di kolom komentar guys, beserta teori kalian juga ya. Ya, untuk poin pentingnya sih itu aja ya yang gue dapat. Jadi kalau kalian ada poin penting tambahan ya bisa lah ya kalian tulis di kolom komentar. Cuman untuk pembahasan jelas nggak bakal berhenti di sini, kita bakal tetap lanjut bahasnya ya. Per breakdown lah ya dengan gambar-gambar. Jadi tonton aja videonya sampai habis guys. Di awal scene diperlihatkan dengan alien Gibbets yang melihat bumi dari luar angkasa di dalam pesawat luar angkasanya bernama Zolgaus. Kemudian alien Gibbets memperkenalkan dirinya ke seluruh dunia. Dia nyebut namanya sendiri Gibelus loh ya. Jadi yang benar Gibbets atau Gibelus woi. Di situ terlihat muka Gibbets segede bagong muncul di beberapa negara ya. Kalau aja di situ ada Monas ya. Nah kemudian Gibbets memberitahu tujuannya yaitu menguasai seluruh alam semesta. Ya biasalah film gini ya udah banyak muncul guys. Ujung-ujungnya ya tahu sendirilah. By the way, suara dari Alan Gibbets sendiri menurut gue ya lumayan juga ya, berasa juga film-filmnya ya. Di sini juga terlihat banyak manusia yang pingsan ya, dan ada cahaya yang keluar dari tubuh mereka. Ya rohnya kali. Nah melihat ini jadi kayak mirip movie Saga juga loh ya, dimana Alien Bat juga menghilangkan manusia lah ya, agar bumi dapat dijadikan eksperimen olehnya. Tapi kalau Gibbets ini membuat manusia pingsan ya. Nah bisa aja cahaya yang keluar dari tubuh orang-orang tadi adalah yang diincar oleh Alien Gibbets. Mungkin ya, siapa tahu cahaya dari manusia tadi diperlukan Alien Gibbets buat ngebangkitin Zolgi Gorogoize ya. Ya coba tahu aja ya si Zolgi Gorogoize itu tertidur, dan untuk membangunkannya diperlukan energi yang kuat. Dan Alien Gibbets pun memilih makhluk bumi buat menjadi bahan energi untuk membangunkan Zolgi Gorogoize. Siapa tahu ya guys, cuma teori selot aja. Walaupun Gibbets ada kayak Sejin biasa, cuman ya jangan dianggap remeh juga guys. Ini bisa gila-gilaan loh ya. Kemudian ada Kanata bersama Dinas The Revenge bersama dengan anggota God Select yang lainnya. Dan disitu diputar lagu utama buat movie kali ini ya, yang juga langsung dinyanyikan oleh Hironobu Kageyama. Judulnya lupa weh. Ya intinya ada Kanata-kanatanya gitu lah guys. By the way itu trio Kanata pakai masker kenapa dah? Ada juga Sejin-Sejin lainnya, mungkin ini pasukan dari Alien Gibbets ya. Ini Sejin juga sering lihat, cuman ya nggak tahu namanya aja weh. Yang gue tahu ya cuma satu, yaitu Pedan Sejin. Yang sisanya ya nggak tahu ya. Kalau kalian ada yang tahu ya silahkan guys tulis di kolom komentar. Pedan Sejin di sini juga sempat memunculkan Kingdo ya. Suara Pedan Sejin ya menurut gue agak gimana gitu ya. Beneran guys. Di sini juga ternyata Dinas sempat meminta bantuan ke Kanata, tapi ya jelas Kanata saat itu nggak bisa berubah menjadi Ultraman lagi. Makanya Ultraman saat itu benar-benar Dinas doang ya. Terlihat juga di sini Terrapacer melawan Kingdo ya. Jelas yang mengemudikan ya si Hanejiro lah. Agam kan ya tau lah. Di sini juga Terrapacer terbantai ya melawan Kingdo. Setelah itu ada Dinas yang berubah menjadi Ultraman Dinas. Dinas berubah jadi Dinas. Terlihat juga cara bertarungnya emang agak gak terlalu gimana gitu ya. Karena seperti yang dijelaskan di sinopsis tadi, meninju menendang bukanlah keahliannya. Makanya kalau kalah ya wajar. Apalagi kalau ngelawan Zolgi Gorogoize bisa-bisa kebantai guys. Di situ aja kan Dinas menendang Zolgi Gorogoize ya sampai gak kena ya kan. Ada satu scene di trailer ini yang bikin gue was-was, dimana Dinas kalah dan kembali ke wujud manusianya. Kemudian Dinasnya ya kayak sekarat woi. Jangan bilang nanti meninggal ya. Please jangan Subaraya. Makanya gue mikirnya gini, pas Dinas udah mau lah ya, dia pun memberikan Ultra Deflasher miliknya ke Kanata, dan ya kemudian Kanata pun menjadi Decker lagi. Gue malah mikirnya gitu loh ya, tapi ya semoga enggak lah. Dan di post credit scene di sini diperlihatkan Kanata yang mungkin akan bertarung kembali sebagai Decker ya. Ini kayak akan jadi epic toss momentosnya. Ya semoga sih dari segi fighting scene bisa keren ya, dan epic momennya bisa dapet juga. Dari cerita juga jelas diharapkan bagus. Apalagi ini kan ending sebenarnya dari Decker ya kan. Kemarin kan ya baru ending series. Ending di movie jelas true endingnya. Oke guys, jadi itu dia untuk trailer kedua dari Ultraman Decker Journey to Beyond. Tapi Doji no Kanata. Gimana menurut kalian? Ingat guys, bulan depan 23 Februari ya. Dan akan tayang di bioskop Jepang ya. Bioskop Jepang aja guys. Dari info yang gue dapat juga katanya movie Decker ini bakal tayang di Ultraman Connection juga ya. Dan jelas buat global. Tapi ya pastinya bayar ya. Katanya sih ya hampir 100 ribuan ya. Ya nggak mungkin juga kan Subaraya langsung ngasih gratis ke global ya kan. Terlalu baik weh. Yang ada nanti malah rugi guys. Jadi ini juga buat dukung Subaraya ya. Nantikan guys bulan depan Ultraman Decker The Movie Journey to Beyond. Yuki Joma Ultraman Decker tapi nanti no Kanata.